buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bangunan ini dibangun di atas lahan seluas 7,5 kali 12 meter ya teman-teman ya. Untuk luas bangunannya sendiri ini volumenya 40 meter, luasnya 40 meter persegi. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini atau baru nonton video ini, tonton juga proses pembangunan rumah ini mulai dari awal ya. Karena semua proses semuanya sudah kita dokumentasikan di channel YouTube ini. Jadi mulai proses gali pondasi, naik bata, sampai dengan selesai nanti prosesnya akan terus kita dokumentasikan teman-teman. Ini tampak depannya sudah selesai teman-teman, tapi untuk di dalamnya ada sedikit finishing yang harus diselesaikan. Oh ya, untuk biaya pembangunan rumah ini sendiri, dibangun dengan anggaran kurang dari 100 juta teman-teman. Biaya ini sudah termasuk ongkos tukang dan material ya. Jadi budget kurang dari 100 juta itu sudah termasuk ongkos tukang, material, sudah termasuk instalasi listrik, kemudian sudah termasuk bor air juga ya, sudah termasuk penyambungan listrik ke PLN, kemudian sudah termasuk pagar, gerbang, pembuatan karpot, pagar belakang. Jadi semuanya sudah include semuanya. Jadi sekali lagi budget 100 juta itu untuk bangunannya saja teman-teman. Jadi tidak termasuk tanah. Oh ya, untuk rincian biayanya akan kita ulas setelah ini ya teman-teman ya. Untuk rincian material pembangunan rumah ini nanti akan kita ulas setelah ini. Oh ya, rumah ini dibangun dengan menggunakan sistem bayar tukang harian, kemudian untuk materialnya dikelola sendiri. Maksudnya dikelola sendiri adalah materialnya dibelanjakan sendiri. Jadi sedikit hemat. Kemudian beberapa yang membuat pembangunannya hemat adalah untuk kamarnya ini kita menggunakan partisi. Kemudian dari pemilihan model rangka atapnya itu kita atapnya di samping ya. Nah, itu juga sedikit menghemat biaya teman-teman. Jadi bukan atap-atap lana ya. Nah, jadi untuk bangunannya sendiri ini menggunakan sistem kerja bayar tukang harian, kemudian material dibelanjakan sendiri. Nah, cara ini sedikit lebih hemat ya teman-teman. Tapi jika teman-teman menggunakan cara yang sama, maksudnya jika teman-teman menggunakan sistem bayar tukang harian kemudian material dibelanjakan sendiri, tentunya kita harus betul-betul teliti dalam memilih materialnya. Tapi kebanyakan ya teman-teman ya, untuk yang bangun rumah dengan sistem bayar tukang harian kemudian material dibelanjakan sendiri, kebanyakan banyak yang over atau over budget di biaya tukangnya teman-teman. Kebanyakan sih seperti itu. Jadi kebanyakan yang bayar tukang harian itu umumnya sih banyak yang ternyata biaya tukangnya melebihi budget yang dianggarkan. Jadi saran saya sih untuk teman-teman yang mungkin ingin bangun rumah, mungkin dengan sistem borongan itu saya kira bisa sangat membantu kita dalam membangun sebuah hunian. Walaupun jika diborongkan biayanya jauh lebih mahal dibanding kita bayar tukang dibanding kita membelanjakan material sendiri ya. Sedikit lebih mahal jika diborongkan, tapi saya kira itu sangat membantu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bangun rumah, sebenarnya kita bisa pakai cara yang tadi ya, kita bayar tukang harian kemudian material dibelanjakan sendiri. Itu sedikit lebih hemat, dengan catatan satu, kita harus teliti dalam menentukan material yang digunakan, teliti dan dalam memilih material ya, karena kan kita kalau sistemnya memilih material sendiri kan kita harus menyesuaikan dengan budget yang kita miliki ya teman-teman ya. Kemudian untuk bayar tukang harian, pastikan tenaga yang digunakan adalah tenaga yang sudah berpengalaman teman-teman. Jika tidak, nanti biaya tukangnya saja nanti bisa over dari budget yang dianggarkan oleh teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak ada waktu untuk beli belanja material sendiri, kemudian nggak ada waktu untuk melakukan pengawasan pengerjaan tukang harian, saya kira melakukan pembangunan dan sistem borongan itu juga nggak ada salahnya, karena
bangun rumah dengan sistem borongan, sekali lagi jika dilakukan dengan tim yang berpengalaman, saya kira walaupun biayanya sedikit lebih mahal, tapi itu sangat membantu kita. Oke ya. Oh ya, jadi budget di pembangunan rumah ini kan di bawah 100 juta ya teman-teman ya, tepatnya 97 juta 300-an. Untuk rincian materialnya nanti akan kita ulas setelah ini teman-teman. Untuk rincian materialnya. Kemudian dengan denah ruangannya. Kita belum bisa ulas dalamnya karena dalamnya kan masih belum selesai ya teman-teman ya. Untuk rincian materialnya akan kita ulas setelah ini. Rincian materialnya beserta denah dalamnya nanti kita ulas setelah ini. Oh ya, budget pembangunan ini kan 100 juta, kurang dari 100 juta, tepatnya 97 juta 300-an ya teman-teman ya. Tapi jika diborong kan tentunya budgetnya tidak bisa disamakan ya teman-teman ya. Budget bangun rumah dengan sistem borongan dengan yang kita lakukan saat ini kan kita bayar tukang harian, kemudian material dibelanjakan sendiri. Budgetnya mungkin tidak bisa disamakan teman-teman. Karena jika diborong kan tentunya budgetnya sedikit di atas dengan biaya yang sudah kita keluarkan dalam pembangunan rumah ini. Oh ya, sekali lagi, biaya borongan juga tiap kota berbeda-beda ya teman-teman ya. Karena ongkos tukang dan harga material di tiap kota juga berbeda-beda. Jadi untuk bangun rumah dengan sistem borongan, tentunya untuk biaya pasti menyesuaikan di masing-masing daerah. Oke, sekarang kita ulas rincian materialnya. Oke, untuk review dalamnya nanti kita ulas setelah dalamnya selesai finishing. Oke, terima kasih.